Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pencemaran udara akan mempresentasikan tentang penelitian geografi kami. Nama-nama kelompok: 1. Davina Aurelia Naura, 2. Dimas Faza Muhammad, 3. Dimas Pangestu, 4. Syifa Salsabila. Latar belakang: udara merupakan bagian esensial bagi suatu makhluk untuk bertahan hidup. Kita sebagai manusia harus benar-benar melestarikan lingkungan kita dan jangan merusak ya. Udara yang tercemar dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Dampak penyakit yang terjadi pada manusia meliputi infeksi saluran pernapasan, pernapasan akut atau ISPA, asma, pneumonia, bronkopneumonia, dan serangan jantung. Banyak sekali pencemar udara yang kita hirup setiap hari. Contohnya adalah karbon monoksida, oksida sulfur, oksida nitrogen, partikulat, hidrokarbon, dan oksida fotokimia, termasuk ozon. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah cara agar kita dapat mengurangi pencemaran udara? 2. Apakah yang menyebabkan dan apakah akibatnya pencemaran udara bagi lingkungan kita? Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah penyebab dari banyaknya pencemaran udara tersebut dan bagaimana cara agar kita dapat mengurangi pencemaran udara. Manfaat penelitian. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan kita mengenai bahaya pencemaran udara, dampak pencemaran udara, dan cara mengurangi pencemaran udara. Selanjutnya ini adalah landasan teori. Zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Poin kedua, pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan atau komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. 6 jenis zat pencemar udara utama yang berasal dari kegiatan manusia, yaitu karbon monoksida, oksida sulfur, oksida nitrogen, partikulat, hidrokarbon, dan oksida fotokimia termasuk ozon. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada objek geografi. Kami melakukan penelitian pencemaran udara di dekat lingkungan kita. Yang kedua, ruang lingkup geografi. Karena situasi sekarang ini, kita terpaksa melakukan penelitian ini di dekat lingkungan kami untuk menghambat atau menghindari tersebarnya virus tersebut. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Kami melakukan pengumpulan data dengan teknik observasi secara langsung dan kajian daftar pustaka. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil observasi. Hasil yang kami peroleh dengan observasi dekat dengan kami yaitu adalah bahwa kendaraan-kendaraan yang mempunyai zat berbahaya masih banyak sekali dipakai, dan cara untuk mengurangi pencemaran adalah dengan menggunakan alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan. Kami juga mendapatkan hasil-hasil dampak pencemaran udara bagi manusia, tumbuhan, dan begitu pula hewan. Selanjutnya ada pembahasan. Pengertian pencemaran udara. Pada intinya, pengertian pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia, serta secara umum menurunkan kualitas lingkungan. Pencemaran udara dapat terjadi di mana-mana, misalnya di dalam rumah, sekolah, atau yang sering disebut sebagai pencemaran dalam ruang atau indoor pollution. Selain itu, gejala ini juga terjadi di luar ruang atau outdoor pollution, mulai dari tingkat lingkungan rumah, perkotaan, hingga tingkat regional, bahkan saat ini sudah menjadi gejala global.
Pencemaran udara selain menyebabkan penyakit bagi manusia, umpamanya masalah pernapasan, bahkan gejala kanker juga mengancam secara langsung eksistensi tumbuhan dan hewan, maupun secara tidak langsung ekosistem di mana mereka hidup. Pencemaran juga mengubah struktur atmosfer bumi sehingga membuka celah masuknya bahaya radiasi sinar matahari atau ultraviolet. Dan pada waktu yang bersamaan, keadaan udara yang tercemar merupakan fungsi insulator yang mencegah aliran panas kembali ke ruang angkasa. Dengan demikian, mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Penyebab pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara di lingkungan kebanyakan berasal dari asap kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan zat-zat berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negatif baik terhadap kesehatan manusia maupun terhadap lingkungan. Zat berbahaya tersebut seperti timbal atau timah hitam, suspended particulate matter, oksida nitrogen, hidrokarbon, karbon monoksida, dan oksida fotokimia. Kendaraan bermotor menyumbang hampir 100% timbal, 13-44% suspended particulate matter, 71-89% hidrokarbon, 34-73% NOx, dan hampir seluruh karbon monoksida ke udara. Sumber utama debu berasal dari pembakaran sampah rumah tangga mencakup 41% dari sumber debu Jakarta. Sektor industri juga merupakan sumber utama dari sulfur dioksida. Di tempat-tempat padat di Jakarta, konsentrasi timbal bisa 100 kali dari ambang batas. Tingkat pencemaran udara di dunia sungguh mengkhawatirkan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sekitar 98% kota berpenduduk di atas 100.000 orang yang ada di negara penghasilan rendah dan menengah tidak memenuhi standar kualitas udara WHO. Sedangkan bagi negara berpenghasilan tinggi, jumlahnya menurun menjadi 52%. Tingkat pencemaran udara untuk setiap wilayah, menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, seperti ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. World Health Organization atau WHO mencatat saat ini 92% penduduk dunia menghirup udara dengan kualitas udara yang buruk. WHO mencatat setiap tahun ada 7 juta kematian atau 2 juta di Asia Tenggara berhubungan dengan polusi udara luar ruangan dan dalam ruangan. Oleh karena itu, penanganan dan pencegahan polusi udara harus diperhatikan dengan serius, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Cara mengurangi pencemaran udara. Berikut ini saran dalam upaya pencegahan dan penanganan polusi udara. Yang pertama, membuat undang-undang dan peraturan yang baik tentang pengendalian polusi udara seperti peraturan standar baku mutu udara ambien yang sesuai standar WHO dan peraturan menyangkut penggunaan bahan bakar kendaraan sesuai standar. Peraturan tentang uji emisi kendaraan bermotor, peraturan untuk mengurangi emisi polusi udara dari industri, dan lain-lain. Yang kedua, koordinasi lintas sektoral yang lebih baik termasuk dengan akademisi dan organisasi profesi untuk menangani masalah polusi udara seperti kajian dan penelitian untuk mengetahui sumber-sumber polusi udara di wilayah perkotaan atau emissions inventory. Kajian untuk menilai dampak kesehatan polusi udara pada masyarakat dan upaya-upaya untuk mengatasi masalah polusi udara secara lintas sektoral. Yang ketiga, melakukan upaya-upaya memperbaiki kualitas udara dengan berbagai langkah untuk mengurangi atau menurunkan polusi udara seperti menggalakkan dan menerapkan uji emisi kendaraan bermotor dan memasuki wilayah perkotaan terutama untuk kendaraan umum atau kendaraan angkutan barang dan melaksanakan pemantauan emisi polusi udara dari industri dan memberikan hukuman tegas bagi industri tidak ramah lingkungan. Dampak pencemaran udara. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan. Pencemaran udara memiliki dampak terhadap kesehatan, diantaranya adalah gangguan saluran pernapasan, penyakit jantung, kanker bagian organ tubuh, gangguan reproduksi, dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Beberapa jenis pencemaran udara yang paling sering ditemukan adalah karbon monoksida atau CO, nitrogen oksida atau NO2, sulfur oksida atau XOX,
fotosemikal, oksida, dan partikel. Jauhnya penetrasi zat pencemar ke dalam tubuh tergantung kepada jenis pencemar. Partikulat berukuran besar dapat tertahan di saluran pernapasan bagian atas, sedangkan partikulat berukuran kecil dan gas dapat mencapai paru-paru. Dari paru-paru, zat pencemar diserap oleh sistem peredaran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Yang kedua, dampak terhadap tanaman. Tanaman yang tumbuh di daerah dengan tingkat pencemaran udara tinggi dapat terganggu pertumbuhannya dan rawan penyakit, antara lain klorosis, nekrosis, dan bintik hitam. Partikulat yang terdeposisi di permukaan tanaman dapat menghambat proses fotosintesis. Contohnya tanaman yang berada pada pinggir jalan raya. Yang ketiga, dampak terhadap hewan. Dampak negatif zat-zat pencemar udara terhadap fauna atau hewan tidak berbeda jauh dengan dampak-dampak lain seperti terhadap manusia dan tumbuhan. Dampak terhadap hewan dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung terjadi bila ada interaksi melalui sistem pernapasan sebagaimana terjadi pada manusia. Dampak tidak langsung terjadi melalui suatu perantara, baik tumbuhan atau perairan yang berfungsi sebagai bahan makanan hewan. Terjadinya emisi zat-zat pencemar ke atmosfer atau udara seperti partikulat, NOx, XO2, HF, dan lain-lain yang kemudian berinteraksi dengan tumbuhan dan perairan, baik melalui proses pengendapan ataupun penempelan akan berpengaruh langsung terhadap vegetasi dan biota perairan, hingga dapat menjalar pada hewan-hewan melalui rantai makanan yang telah terkontaminasi zat pencemar tersebut. Pengaruh oksida nitrogen atau NOx pada dosis tinggi terhadap hewan. Pengaruh oksida nitrogen atau NOx pada dosis tinggi terhadap hewan. Kesimpulan, dari penyusunan makalah ini kami menyimpulkan bahwa udara adalah suatu hal yang esensial bagi kehidupan kita dan sudah seharusnya dijaga agar dunia kita tetap stabil. Seiring berjalannya waktu, polusi udara terus meningkat dan semakin sulit untuk mendapatkan udara sehat dari alam bebas, terutama di kota-kota besar. Dengan penelitian ini, kami dapat mengetahui penyebab pencemaran tersebut dan mencari cara agar pencemaran udara berkurang. Saran, kita harus lebih peduli terhadap bumi kita ini, jagalah alam, gunakan zat-zat yang ramah lingkungan, dan menjaga kesegaran udara dimanapun dan kapanpun. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.